Yang pertama adalah salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurtubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Iya. Salawat nariyah, maaf Bu ya. Apa? Salawat nariyah. Baik. Seperti itu. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Memang betul lan tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Betul Nabi melarang kita mengkultuskan. Nabi, jangan kau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Memang betul, tapi kan sudah dikasih contoh Nabi mengkultuskan. Anda tahu orang Nasrani menganggap Sayyidina Isa apa sih? Tuhan. Ya sudah selesai. Kenapa kok Anda bingung? Kalau menyanjung Nabi selagi tidak mengangkat Tuhan, itu bukan sesuatu yang masalah. Dicontohkan kok masih belum paham. Yang nggak boleh kita menyanjung Nabi sampai derajat ketuhanan. Adapun yang dalam surat Nariyah itu kalau tidak salah bunyinya gimana Nariyah? Salah tentang gimana? Allah sholli salatan Allah sholli salatan kamilatan. Coba satu salawat Nariyah gimana? Coba satu saja. Bismillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa'izu. Hawaiju. Baik, sudah. Tanfatihul wa tuqda bil hawaj wa yustasqal hamam bi wajhil karim, dan seterusnya. Banyak kepada yang mengatakan itu adalah sesat. Dari mana sesatnya? Tanfatihu bihil kurab, akan terbuka segala kesusahan bihi dengan Nabi Muhammad. Tidak usah diganti biha dengan salawat. Bihi sah. Kalau biha, Anda bukan yang buat salat, bikin salawat sendiri. Yang membuat salat pakai bihi. Dan mengatakan bihi dengan Nabi Muhammad tidak sebuah kebatilan kok. Dan kita akan terbebas dari segala pedihnya api neraka bihi kok dengan Nabi Muhammad, dengan ilmunya Nabi, dengan syariat Nabi. Mana yang salah? Watan ghalihu bi watan ghaliku bi watan fatu bi watan farij bil qurab wa tuqda bil hawaij, dan seterusnya. Mohon maaf yang hafalannya kurang lebih maknanya seperti itu. Wa tuqda bil hawaij.
Dengan Nabi akan dikabulkan hajat. Ini adalah bab tawasul, ada kok. Dengan Nabi akan hajat. Hajat akhirat kita dengan Nabi, hajat dunia dengan Nabi. Yustasqa bil humam. Dan dengan Nabi akan diminta turunnya hujan. Istisqa. Ini kalau dianggap sebagai kebatilan Bukhari, itu Imam Bukhari salah. Karena di dalam kitab salat istisqa ada satu bait syair yang dinukil Imam Bukhari, wa yustasqa biwajhi, yustasqa dengan kalimat yang sama. Dimintai curahan hujan dengan Nabi Muhammad. Minta hujan ya Allah, minta hujan dengan menyebut Nabi Muhammad. Bahkan itulah yang disebutkan dalam hadis salat istisqa tentang Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bainabika. Aku minta hujan dengan menyebut nama nabimu, fataskina, dan kau berikan curahan hujan. Yustasqa bihi, dengan Nabi mendapatkan curahan hujan. Dari mana sisi batilnya? Mungkin dia tidak mengerti bahasa Arab. Dari mana sisi haramnya? Kalau neraka tidak terbebas dengan Nabi Muhammad, Anda bebas dari api neraka melalui pintu siapa? Anda tidak akan bisa masuk pintu kepada Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad, ya Allah. Nabi Muhammad yang membebaskan kita dari api neraka. Dengan pendidikannya, dengan ajaran, dengan syariatnya, akan terbebas kita daripada api neraka, kesusahan yang sesungguhnya. Itu loh. Makanya sebetulnya itu hal-hal kayak gitu kan orang-orang unik, orang aneh. Orang-orang aneh. Kalau tidak mengamalkan, oke, pasti banyak sholawat yang lainnya. Tapi kalau menyifati dengan sesuatu yang dilarang, ini Anda paham bahasa Arab atau tidak? Siapa yang mengkritik itu? Anda ngerti bahasa Arab atau tidak? Baca di Bukhari, yustasqa biwajhi, itu kalimatnya sama. Itu syirik juga Imam Ghazali. Oke, Imam Ghazali, Imam Bukhari. Mohon maaf. Bab salat istisqa Anda lihat. Ada kalimat itu di kitab Bukhari. Persis gak ada beda. Yustasqa biwajhi. Yustasqa, kalimat yustasqa. Oh ini bid'ah, ini sesat. Dari mana? Anda ini cobalah. Jangan biasa orang mencaci saudaranya, mengatakan orang berbuat baik dari dulu diputus jadi haram. Bid'ah. Kalau Anda tidak mau ada sholawat yang Anda lebih sukai, cukup. Maknanya tidak salah. Memang tidak ada sholawat lebih bagus daripada sholawat yang dibuat Nabi Ibrahimiyah. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Salat Ibrahimiyah. Yang nggak benar adalah orang mengatakan dia buat sholat, lalu berkata, sholawatku ini sholat terbaik. Ya itu nggak benar. Kok menganggap sholatnya lebih bagus dari sholatnya Nabi, itu salah. Memang ada sebagian penggemar sholawat berlebihan. Mengagung-agungkan sholawatnya melebihi daripada sholawatnya Nabi. Yang dibuat Nabi itu juga salah. Tapi kalau mengatakan sholat semacam itu, makanya kita pengen tahu contohnya. Memang mungkin ada sholawat yang salah. Tapi kalau tadi tidak salah. Kalau tadi sholat. Dan sebagian orang yang terpengaruh ingin merubah bihi menjadi biha. Bisolawati, biar tidak masuk wilayah salah. Oh enggak, selagi penulisnya pengarang solawatnya bihi ya bihi, dan maksudnya benar, tidak salah, nggak usah dirubah jadi biha. Dipikir dia menjadi seorang alim karena merubah biha. Kalau ente merubah biha, bikin solawat sendiri, jangan solawatnya orang. Nah iya, yang bihi pun nggak salah, yang biha juga tidak salah, tapi nggak usah merubah. Semuanya pakai ilmu bahasa pun juga dipakai di sini. Apalagi ilmu akidah nanti untuk menilai orang sesat. Apalagi mengkultuskan kan menjadikan orang keluar dari iman. Mengkultuskan Nabi, mana ada pengkultuskan Nabi? Tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Artinya tidak ada kebaikan di semesta yang menjadi ada pahalanya kecuali ada diseru oleh Nabi. Dan tidak ada dosa kecuali pernah diwanti-wanti oleh Nabi. Jadi kita terhindar dari kehinaan karena ikut Nabi. Mendapat kemuliaan karena ikut Nabi. Tidak ada pintu lain dari itu. Kecuali Anda menganggap siapapun yang hidup hari ini menjadi Nabi baru lagi. Ini tidak, Nabi adalah pintu menuju kemuliaan. Tanfatihu bil qurab wa tuqda bil hawaij. Dengan Nabi akan dikabul hajat-hajat kita. Hajat dunia dan akhirat. Akan dicurahkan hujan untuk kita. Mohon maaf, maksud kami bukan kami menghujat Anda yang mengatakan itu. Kami hanya, ayo jangan seperti itu deh. Kalau Anda, ini memang dijelaskan dia salah kok menilai orang sebuah kesalahan, dan sementara tidak salah kan kesalahan. Seperti itu saja. Cuman yang aneh bukan mereka yang anti grup sholawatan ini. Ada orang dari kita itu mencoba merubah sholat ini malah. Berarti dengan cara merubahnya itu sebenarnya dia percaya dengan tuduhan tadi. Yang merubah hi menjadi ha, itu adalah berarti dia mulai terpengaruh. Wah ini kayaknya nggak cocok nih kalau hi. Masa Nabi Muhammad. Nah. Ya, sampai di sini insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita
Kemudian dia kadang-kadang memang kesombongan. Antara grup sholat dengan sholawat juga nggak sesuai. Ini punya sholawat ini paling bagus, mencaci sholawat yang lainnya. Wah ini sudah repot ini orang. Ini grup sholat. Ya sholawat apa yang dia baca? Ya ini sholawat ini. Ini bagusan ini loh apa? Kalau sudah baca sholawat bagus semuanya, ya nggak sholawatan itu loh yang nggak bagus. Itu saja ya. Kadang-kadang memang kesombongan itu repot. Kesombongan derajat menyalahkan, merendahkan. Tadi menyalahkan yang pertama. Berikutnya adalah merendahkan. Bagusan sholawat saya. Sampai kadang ada bohongan palsu. Sholawat mengatakan, siapa membaca sholat ini berapa puluh kali, maka akan ini. Nabi bersabda, sholat dia membuat kok Nabi bersabda. Ini membuat riwayat palsu. Ujung-ujung apa? Saya di mimpi saya. Udah, kalau mimpi aja jangan ngomong-ngomong begitu dong. Dari awal kasih tahu kalau saya mimpi. Tapi disebutkan di semua orang bahwasanya siapa membaca sholawat ini berapa puluh kali, maka akan dapatkan ini. Dusta atas nama Nabi. Ayo hati-hati, sholawat adalah hebat. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan salawat Allah akan keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Karena kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan salawat kepada kita berlipat-lipat. Dan salawat Allah adalah mengeluarkan kita dari kegelapan. Berarti dengan Nabi Muhammad kita keluar dari kegelapan. Dengan Nabi Muhammad kita keluar dari kegelapan. Dengan Nabi Muhammad kita terbebas daripada petaka. Kenapa? Allah yang berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Allah yang bersalawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari kehinaan, dari kenistaan, dari petaka dan sebagainya. Loh, bagaimana agar kita mendapatkan salat dari Allah? Nabi menyebutkan, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Salawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali salawat. Ya salawat kepada Nabi, biar kita mendapatkan salawat dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, seperti itu. Ya. Itu kan bihi tadi, itu makna bihi itu. Oh, kalau dijabarkan luas makna bihi sah, bihi bin nabi sah. Tidak usah dirubah-rubah. Kalau memang itu pengarangnya begitu, kecuali ada nas ditemukan oleh muridnya, penulis sholawat nariyah bunyi adalah biha. Oke, berarti ada 2 riwayat, satu bihi, satu biha. Tapi di saat Anda merubah dari bihi ke biha hanya karena terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini sholawat batil, Anda tidak benar, Anda salah dengan begitu. Bukan sholawat Anda, kenapa Anda rubah?